الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Jemaah salat Idul Adha yang berbahagia, syukur alhamdulillah pada pagi hari ini bertepatan dengan tanggal 10 Zulhijjah 1443 Hijriah dan tanggal 9 Juli 2022 Miladiah, kita bisa melaksanakan salat Idul Adha di Komplek Kampus Muallimin Muhammadiyah Teluk Kuantan yang kita cintai ini. Hal ini sesuai dengan keputusan pimpinan pusat Muhammadiyah yang telah menetapkan bahwa Hari Raya Idul Adha jatuh pada hari ini Sabtu tanggal 9 Juli 2022. Sebagaimana yang kita maklumi bersama bahwa pada hari kemarin Jumat tanggal 9 Zulhijjah 1443 Hijriah bertepatan dengan tanggal 8 Juli 2022, jemaah haji kita sudah melaksanakan wukuf di Padang Arafah, dan pada hari ini jemaah haji kita sudah melaksanakan rukun haji yaitu melontar jumrah di Mina. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan jemaah haji kita semuanya berada dalam kondisi sehat walafiat dan dapat menunaikan semua syarat dan rukun haji dengan sebaik-baiknya dan selamat kembali ke tanah air dengan membawa predikat haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Dan kita yang berada di tanah air, semoga dilimpahkan rahmat dan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kelak kita juga bisa menunaikan ibadah haji pada masa-masa yang akan datang. Kaum muslimin dan muslimat yang kami muliakan, Idul Adha merupakan hari raya terbesar umat Islam yang juga disebut dengan hari raya kurban. Untuk itu marilah kita senantiasa mencontoh dan meneladani akhlak para nabi dan rasul, khususnya keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Untuk itu kami menghimbau kepada kita semua, marilah kita semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa menyambung serta meningkatkan ukhuwah kita sesama umat Islam, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada secara garis besar di dunia ini. Mudah-mudahan dengan demikian persatuan umat Islam, kita sebagai umat yang terbaik senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga berdoa mudah-mudahan negeri kita ini terhindar dari segala mara bahaya dan bencana sehingga kita menjadi umat yang selamat baik di dunia dan di akhirat. Pemerintah daerah, Idul Adha dalam hal ini akan disampaikan oleh pimpinan Pondok Pesantren Haji Ahmad Dahlan, yakninya Ustadz Haji Mukan M. Syarif LCMA. Kepada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin wa ba'du. Pimpinan daerah Pimpinan daerah Muhammadiyah Kuantan Singingi yang dimuliakan Allah,
bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat, jamaah Id rahimakumullah. Izinkan saya untuk membacakan kaifiat salat Id menurut putusan tarjih Muhammadiyah Pusat. Yang pertama, salat Idul Fitri, salat Idul Adha dikerjakan tanpa seruan azan dan iqamah. Berdasarkan hadis riwayat Jabir bin Abdullah, tidak ada azan ketika salat Idul Adha ataupun Idul Fitri. Lalu setelah sesaat aku tanya masalah itu, dia memberitahuku bahwa Jabir bin Abdullah Al-Ansari berkata bahwasanya tidak ada azan untuk salat Idul Fitri dan Idul Adha ketika imam datang, dan tidak ada pula seruan lainnya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Yang kedua, tidak disyariatkan salat sunnah baik sebelum maupun sesudah salat Idul Fitri, berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dari Ibnu Abbas bahwasanya Nabi SAW salat 2 rakaat pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Beliau tidak salat sebelumnya dan tidak pula setelahnya. Kemudian beliau mendatangi para wanita bersama Bilal, lalu memerintahkan mereka bersedekah. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, hendaklah dipasang sutra atau pembatas di depan imam. Berdasarkan hadis riwayat Nafi' Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah SAW apabila keluar pada hari Id, beliau memerintahkan untuk meletakkan tombak di depannya. Kemudian beliau salat dan orang-orang berada di belakangnya, dan ia melakukan hal tersebut dalam safar ataupun dalam perjalanan. Yang berikutnya, salat Idul Fitri dan Idul Adha dilaksanakan sebanyak 2 rakaat dengan cara bertakbir 7 kali pada rakaat pertama dan 5 kali pada rakaat kedua. Bagi kita-kita yang sudah terbiasa membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, silakan. Tetapi menurut putusan tarjih Muhammadiyah, tidak ada bacaan di sela-sela takbir tersebut. Ini pesan dari Ketua Umum Pimpinan Daerah Muhammadiyah tadi. Kalau saya menurut ini, saya tidak sampaikan ini, tapi mengingat karena kita sudah semuanya, barangkali sudah semua kita terbiasa dengan ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar di sela-sela takbir, disilakan saja. Tetapi bagi kita yang mengikuti putusan tarjih Muhammadiyah, tidak ada bacaan-bacaan di sela-sela takbir. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Katsir bin Abdullah bahwa Nabi SAW pada salat 2 hari raya bertakbir 7 kali pada rakaat pertama sebelum membaca Al-Fatihah, dan bertakbir 5 kali pada rakaat kedua sebelum membaca Al-Fatihah, dan 5 kali takbir pada rakaat yang kedua adalah setelah takbir intiqal dari sujud menjelang naik untuk rakaat kedua. Yang berikutnya, imam salat disunnahkan membaca surat Al-A'la atau Sabbihisma Rabbikal A'la pada rakaat yang pertama, dan surat Al-Ghasiyah pada rakaat yang kedua. Kemudian yang terakhir dilanjutkan setelah salam, dilanjutkan dengan penyampaian khutbah Id yang berisikan nasihat dan anjuran berbuat baik, dimulai dengan alhamdulillah. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Nabi SAW keluar pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha ke musalla atau ke lapangan. Hal yang pertama yang dilakukan adalah salat. Setelah selesai, beliau menghadap para jamaah sementara mereka duduk bersaf. Lalu beliau memberikan nasihat dan wasiat dan memerintahkan
Mereka apabila mereka hendak berhenti, maka berhentilah. Bila memerintahkan sesuatu, maka langsung memerintahkannya, kemudian selesai. Ini kaifiat salat menurut putusan tarjih Muhammadiyah yang saya ambil dari buku tuntunan salat tatawwu yang disusun oleh Majelis Tarjih dan Tajdid pimpinan pusat Muhammadiyah Yogyakarta. Ini untuk dapat kita maklumi bersama, dan semoga kita bisa melaksanakannya, dan semoga apa yang kita lakukan hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan yang sebaik-baiknya. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal kullu amin wa antum bi khairin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat Idul Adha, kita semua berdiri untuk mengatur saf. Sebelum saf kita sempurna, belum akan kita mulai. Silakan. Dan semoga kepulangan mereka ke tanah air membawa bangsa ini semakin religius. Amin ya rabbal alamin. Sementara itu, di setiap negeri kaum muslimin terdengar takbir yang bertalu-talu, walau itu dari ruang-ruang kamar rumah sakit, atau dari tenda-tenda pengungsian di Palestina, atau dari reruntuhan gedung yang runtuh dihantam bom di Syria, atau bahkan dari jeruji-jeruji besi di balik penjara rezim-rezim tirani. Takbir masih menggema dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar. Matilah. Menghiasi jalan sejarahnya umat manusia. Ada tangis dan tawa, ada suka dan duka. Bahkan di tengah terik mentari atau dinginnya malam, ada darah dan air mata. Sebagai insan yang beriman, kita tentu yakin dan percaya bahwa semua itu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang termaktub di dalam firman-Nya, wa annahu huwa adhaka wa abka wa annahu huwa amata wa ahya, dan bahwasanya dialah Allah yang menjadikan orang tertawa bahagia dan menangis bersedih, dan bahwasanya dialah Allah yang mematikan dan yang menghidupkan. Quran surat An-Najm ayat 43-44. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Di antara peristiwa penting dalam perjalanan hidup manusia adalah apa yang kita peringati hari ini. Peristiwa yang hanya terjadi pada satu keluarga di bumi, namun ternyata sangat bermakna dalam pandangan Allah, penguasa langit dan bumi. Sejarah kehidupan figur-figur agung, para kekasih Allah Subhanahu wa taala, yaitu figur Nabiullah Ibrahim alaihissalam, istrinya Hajar alaihissalam, figur sang ibu yang luar biasa, serta anaknya Ismail alaihissalam. Peristiwa yang agung yang karenanya Allah perintahkan kita berkumpul hari ini, tentu dengan segala hikmah dan pelajaran yang dapat kita petik di dalamnya. Kaum muslimin, muslimat rahimakumullah, kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya benar-benar syarat dengan keteladanan yang patut untuk diikuti, agar kita mendapatkan kehidupan yang bersih dan penuh dengan makna. Berkaitan dengan hal ini, di dalam Al-Quran Allah pernah memuji Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam firman-Nya, qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu, sungguh telah ada suri teladan yang baik bagi kalian pada diri Ibrahim alaihissalam dan orang-orang yang bersamanya. Quran surat Al-Mumtahanah ayat 4. Ibrahim alaihissalam pantas mendapatkan pujian yang demikian tinggi,
dari Allah Subhanahu wa taala setelah apa yang beliau lalui dari berbagai ujian dan cobaan kehidupan. Mulai dari berselisih paham dengan sang ayah, dimusuhi oleh penguasa dan orang-orang kampungnya, berpisah dengan keluarganya, diperintahkan untuk menyembelih anak semata wayangnya, buat hati yang telah lama dia nanti. Begitu banyak sejarah yang ditorehkan Nabi Ibrahim alaihissalam semasa hidupnya. Al-Quran merekam dengan baik apa saja langkah-langkah yang pernah dilalui oleh beliau sehingga dinobatkan sebagai Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Sekurang-kurangnya ada 3 ciri khas dari sosok Nabi Ibrahim yang dapat kita jadikan sebagai oleh-oleh sepulang dari majelis Idul Adha yang mulia ini, serta dapat dan patut kita jadikan ukuran dalam melahirkan generasi emas yang berkualitas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ciri yang pertama, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah sosok yang kritis dalam mencari dan menerima suatu kebenaran. Kisah pergulatan beliau dalam memerangi sesembahan kampungnya menjadi salah satu bukti dan contohnya. Beliau menunjukkan di depan mata kepala orang-orang kampungnya bagaimana berhala-berhala yang mereka sembah itu ternyata hanya onggokan batu yang tidak memiliki kekuatan apapun. Bahkan ia tidak sanggup melindungi dirinya sendiri, apalagi melindungi orang lain. Jawaban dialogis yang berorientasi kepada kemurnian tauhid Nabi Ibrahim alaihissalam direkam dengan indah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ketika orang kampungnya berkata kepadanya, qalu a anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim? Wahai Ibrahim, apakah engkau yang menghancurkan berhala Tuhan-Tuhan kami ini? Nabi Ibrahim alaihissalam dengan gagah menjawab, qala bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Pelakunya adalah berhala yang paling besar. Tanyakan saja kepada berhala itu jika berhala itu bisa berbicara. Nabi Ibrahim alaihissalam berani untuk mendeklarasikan identitas tauhid dengan tidak mau dijajah oleh segala bentuk berhala. Sikap kritis Nabi Ibrahim ini perlu untuk kita tiru. Jangan mudah menerima suatu ajaran atau pemahaman sebelum kita teliti dengan seksama, karena tidak semua pemikiran dan paham keagamaan itu benar adanya. Bahkan ada yang menyeru kepada kesesatan, ketundukan terhadap berhala, baik itu berhala dalam bentuk batu, manusia, atau ideologi menyimpang seperti liberalisme, pluralisme, sekularisme, dan komunisme, serta berhala-berhala lainnya yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin, musliman rahimakumullah. Ciri yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah sosok yang perilakunya berjalan beriringan dengan Islam. Beliau menyandarkan sikapnya kepada Islam. Jika apa yang dikerjakannya sesuai dengan Islam, maka beliau lakukan. Dan jika tidak, maka beliau tinggalkan. Tidak peduli dengan cemoohan dan cacian manusia, beliau hanya melakukan setiap langkah dan perbuatannya jika selaras dan sejalan dengan nafas Islam. Seperti itulah sikap yang seharusnya kita ambil di mana saja kita berada. Jangan pernah merasa malu untuk menunjukkan bahwa kita adalah orang Islam dengan semua keindahan ajarannya. Kita hidupkan syiar-syiar agama Islam di rumah, di masjid, kantor, pasar, pabrik, dan lain sebagainya. Kita jadikan Islam sebagai tolak ukur sebelum memutuskan suatu perkara. Bangga sebagai orang Islam,
membuat kita akan selalu menunjukkan identitas keislaman kita di berbagai kondisi sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, fa in tawallaw faqulu syahadu bi anna muslimun. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang muslim yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Ali Imran ayat 64. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Dan prestasi tidak bisa dibantah bahwa persaingan ideologi yang semakin sengit antara yang hak dan yang batil harus dihadapi dengan ilmu yang mumpuni. Generasi Ibrahim layak kita jadikan sebagai proyek percontohan dalam membangun kesadaran umat dari berbagai aspek lewat jalur ilmu. Tingginya ilmu dan prestasi yang diraih oleh Nabi Ibrahim alaihissalam disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, "Wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi wal absar." Dan ingatlah hamba-hamba kami Ibrahim, Ishak dan Yakub yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi. Quran surat Shad ayat 45. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, selain mengambil pelajaran dan hikmah dari kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam yang mulia di momentum Idul Adha ini, tak lupa kita merenungkan kehidupan kita sejenak. Bagaimana hubungan kita dengan keluarga, dengan saudara, terutama hubungan kita dengan orang tua kita. Sosok yang paling berjasa yang telah melahirkan kita ke dunia ini, sosok yang telah menjadi pahlawan kesuksesan kehidupan kita. Janganlah sombong dengan keberhasilan dan apapun yang telah kita raih dalam kehidupan ini. Semua itu tidak akan bisa lepas dari jasa dan doa kedua orang tua kita. Bagaimanapun kondisi orang tua kita, mereka adalah sosok yang kita cintai, hormati dan patuhi. Karena keridhaan dan keikhlasan orang tua akan menjadi sumber kesuksesan kehidupan kita, baik di dunia ataupun di akhirat kelak. Sebaliknya, kemarahan mereka adalah merupakan sebuah kemurkaan dan bencana dalam kehidupan kita, sebagaimana yang dituturkan oleh Rasulullah SAW di dalam sabdanya, "Ridallahi fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain." Keridhaan Allah tergantung kepada keridhaan kedua orang tua, dan kemurkaan Allah tergantung kepada kemurkaan kedua orang tua. Ya. Haja Maladewita, Haja Nur Hayati Latif. Kepada peserta kurban kelompok pertama agar menyaksikan hewan sembelihannya. Siti Naiman Pakian Umi almarhum almarhum Nani B. Ini kata tali Pak Barua, jangan diangkat, yang tanggal.
Sapinya takut gak kesian. Kasihan tali. Sebuah cuma lo sebuah aja lo. Itu rela takut. Domno dan Gang na barang apa aja lah ni. Kata kulit itu ni. Biar lah leh. Kaki depan. Ini mana? Tahan lebih lah, lebih. Macam ni. Jangan dekat pobek tali godang ke bandia. Jalan lah, apa lah jalan? Kali kita ni nak putus ni. Mula jangan man. Kau je kawan ni kena. Dah. Lah jadi itu lain, kau lain lo. Kamu ikut. Gua lebih kan. Anu betul kan pokok. Nilai itu kan tuan. Masuk ke kakak ya, Pak. Sekali lagi dan siap-siap kelompok 2 Arjuna Balik lagi ada bang. Dua bang. Langsung silang lah. Kaki belakang jatuh. Ini betul kamu balik. Sarung tali lo. Tali tahun dulu. Tali baru. C di saudara Law C Law C di saudara Law Tadi tu lalu. Pakai lang ni apa dari godang apa pakai orang itu. Dia dua lah di dia masuk lah. Kamu kalau lah. Kamu putih lah. C di saudara Law C Belakang ni. Bersiko no ambil lapang, ambil ni sini. Hei, ini dapat ni sudah nak ni kau ada kian ni senang yang itu sopi. Sekali lagi kita panggil kelompok 1 Haji Mardoyut, Erni Yusnita, Amin Fatima almarhum,
Rahma Aulia Aresti, Haji Suwarno, Haja Mala Dewita, Haja Nur Hayati Latif. Pada bapak-bapak dan ibu yang berkorban akan melakukan dengan kesedihannya. Nah, apa lagi Jul? Tengok kak. Beko lagi. Beko lagi. Itu yang bilang adik nangis juga. Matanya berlinang-linang kata adik. Mana besar juga. Terus sayu matanya enggak. Tagakan. Salah ada juga. Itu kak katanya. Kaki. Penitia tak ada bayi apa kayu? Đây. Bungo. Ah, tu lah.